Yang namanya manusia pasti ada ujian. Anak TK lagi, nah diuji supaya masuk di SD. SD ingin masuk ke SMP, tidak mungkin dia lewati itu kalau tidak melalui dengan ujian. Tamat SMP pasti diuji lagi untuk memasuki tamat masuk SMA. SMA lagi ingin memasuki perguruan tinggi, tidak mungkin dia lulus masuk di perguruan tinggi kalau tidak diuji. Jadi semua ini manusia hanya menunggu saja ujian, diuji. Kenapa Allah uji? Supaya Allah angkat derajat tak. Jadi mudah-mudahan keluarganya yang ditinggalkan almarhumah dengan ujian ini, mungkin Allah akan kasih derajat yang lebih tinggi. Siapa yang terbaik adalah orang-orang yang sabar menghadapi ujiannya. Bagaimana orang-orang yang sabar itu? Ketika dia mendengarkan ujian itu, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya pula kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah yang ini pasti. Yang lain belum pasti Bapak Ibu. Orang mampu bercita-cita setinggi langit, belum tentu dia mampu mendapatkan cita-citanya. Orang mampu ingin jadi pejabat, belum tentu dia bisa menjadi pejabat. Tapi ada yang pasti, bercita-cita apa tidak, dia pejabat atau tidak, apakah dia sudah dilantik atau tidak, apakah dia perempuan atau laki-laki. Tapi tiba masanya, tiba waktunya, maka pasti dan pasti kita akan temui. Apa itu? Yaitu kematian. Jadi pasti kita mati. Pasti mati. Nah intinya kata Rasulullah, punadra kisalama, ruwa golongan bahajiki. Apa kanjo? Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kaman namamu an lubangi kia sembayang. Pulang balik ke tanah suci. Senin Kamis kita puasa sunat. Mingka kodi kiri barantar tahu. Jahat sama tetangga. Tidak baik sama orang lain. Maka bisa saja mungkin solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang rajin pergi berjamaah di masjid. Tapi tiba di masjid, carita di kiri kanan. Anu. Kadang ada orang rajin pergi dengarkan ceramah. Pulang dengarkan ceramah, acara matongi. Mana ustaz sana carita todo. Betul tidak? Begitu pula sebaliknya. Biarpun hubungan kepada manusia baik, mingka tala baik lampari kareng Allah Ta'ala, tena na sembayang, tena na puasa, maka bisa saja mungkin yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Makanya berdoalah kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kau matikan saya, ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, ya Rabbal. Amin. Nah, itu makanya, jaminan dari Rasulullah, barang inai mate, barang siapa dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka tempatnya adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaanku buat kita, mau masuk surga? Mau masuk surga? Mati kirolo. Ayo, tidak mungkin ini langsung dibangi ya. Pasti mati ki. Artinya apa? Itu mati kebutuhan. Itu mati tak perlu ditakuti. Karena kita ingin merasakan kenikmatannya Allah di dalam surga. Itu harus kita laksanakan. Tapi untuk menjelaskan dan untuk merasakan pintu itu, harus kita lalui yang namanya mati. Dan itu harus. Jadi tidak perlu takut untuk mati. Mati tak perlu untuk dijauhi. Biar jauh maupun dekat. Punangkua kareng Allah Ta'ala mati kintu. Biar anda ki mingka koreng Allah Ta'ala ku andre pantu. Mingka manang ku ki. Apa jauh sebaliknya? Anda pakai Andra. Mana?
Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Lamateki, toriye jabatan namate, hendra jabatan namate, buruk ne mate, bahi ne mate, ustaz ribokopi. Ini ceramah. Makanya di setiap saat kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, wafatkanlah saya atau matikanlah saya mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Coba semuanya, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Minangki, Allahumma khatimah. Tania boleh Fatimah. Allahumma khtim lana bi husnil. Ya Allah, matikan aku ya Allah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Ustaz, ada tidak tandanya husnul khatimah? Ada. Di akhir kehidupannya dia mengucapkan La ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha. Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Inai mati diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah dahalal jannah. Maka tidak ada tempatnya kecuali dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Makanya jangan tinggalkan itu. Ucapkan la ilaha illallah ya Allah. Mudah-mudahan kalimat ini adalah kalimat yang terakhir buatku. Mudah-mudahan kalimat ini ya Allah, kalimat yang terakhir aku ucapkan ketika saya meninggal. Itu jaminan. Nah, yang lain belum pasti. Ini jaminan dari Allah. Jadi kalau ingin jaminkan diri kita kepada Allah. Jangan jaminkan diri kita kepada manusia. Betul. Jangan jaminkan diri kita karena kayanya. Ada orang, dia jaminkan dirinya karena kaya. Bilang kuai kaya jadi talamate mi. Oh tidak. Belum ada jaminan. Kaya berarti bahagia. Oh tidak, belum tentu. Kaya kalau otona. Wih, belum tentu. Jangan sampai cicilan aja. Akhir bulan pusing. Lah bayar. Belum tentu. Itu bahagia bukan dilihat dengan kasat mata. Betul? Itu bahagia bukan dilihat daripada kayanya. Bahagia tidak dilihat karena jabatannya. Jangan sampai jabatannya menyesatkan di hadapan Allah. Jangan sampai justru jabatannya dia menjauhkan kepada Allah. Justru dia sengsara nanti di akhirat kemudian. Dia jadikan jabatannya untuk ambil rakyat, uang rakyat. Jangan sampai jabatan untuk meraup kerugian. Meraup keuntungan untuk diri pribadinya sendiri. Jadi gantungkan diri kita hanya kepada Allah. Jangan gantungkan diri ke Pak Bupati. Pak Bupati 5 tahun. Balo jipuna opoki. Ada batasnya. Makanya kalau kita selalu serahkan diri kita hanya kepada Allah. Maka insya Allah keikhlasan yang akan terjadi. Tapi ketika kita hanya gantungkan diri kita kepada manusia. Para pejabat. Maka kekecewaan akan terjadi. Betul? Iya toh onjo Pak Bupati na janji-janji jaki anu. Kau topo ada toko di janji. Betul? Sekarang sudah musim kampanye. Silakan Anda mensalurkan suara Anda karena itu adalah hak sebagai warga negara Republik Indonesia. Maka pilihlah mana pilihan terbaik. Maka pilihlah sesuai dengan kata hati. Maka pilihlah karena itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan kalah atau menang itu persoalan ke-13. Intinya adalah jalin kebersamaan, jalin persatuan. Jangan karena kita beda pilihan, justru kita baku bombe. Betul? Jangan karena kita beda pilihan bupati, justru kita saling menghasut. Apa toh kau. Betul tidak? Jangan hal itu. Gara-gara kita beda pemilihan bupati, kita baku singgung kiri kanan.
Di Facebook baku kanakanai. Banyaknya berdosa baku singgung dalam Facebook. Banyaknya orang maksiat karena adanya Facebook. Maka fungsikan HP itu. Insya Allah dekatkan diri hati kepada Allah. Fungsikan data itu untuk nonton ceramah. Betul? Data yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban. WA, kirim. Ceramah. Siapa ceramah? Ceramahnya Ustadz Andi Armayadi. Di mana dilihat? Lihat di YouTube. Klik Andi Armayadi Official. Ceramahnya ada semua di situ. Dukung terus karena itu adalah channel dakwah dengan cara di-like, di-komen, di-share dan di-subscribe. Tepuk tangan dulu. Begitu dong. Supaya semangat. Makanya hadirin sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Palingkan hati ini karena Allah yang menjamin segala sesuatunya. Makanya ucapkan sebelum kita berangkat, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Coba semuanya. La haula aliyil. Ini sudah masuk maki 1440. Syukur aja. 42. Tadi malam saya tabligh akbar, kemarin saya tabligh akbar di Sinjai sama Pak Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Saya sampaikan bilang ke Pak Gubernur, selama kita jadi pejabat, tolong memang itu pondok tahfiz. Karena itu dia akan menolong kita nanti di akhirat kemudian. Selama kita lasa, selama kita hidup, selama kita tua, perbaiki memang sifat tak. Jangan sampai kita masih ingin berbuat baik, ternyata sudah terakhir hidup tak. Nah mati tidak pandang siapapun mereka. Tidak pandang apakah dia kaya atau miskin. Tidak pandang pejabat atau bukan pejabat. Tapi tiba ki ajal, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Makanya pelajaran bagi kita, coba lihat almarhumah Amin. Yang mungkin beberapa hari yang lalu masih bersama dengan kita. Malam ini telah tiada. Apa kuasanya kita manusia? Tidak ada yang pantas kita sombongkan dan kita banggakan. Betul? Jabatan tidak lama itu jabatan. Jangan sombong dengan jabatan. Karena itu tahu, nampi kepala. Iya, tojo mingkal lonna. Nya mampani putara. Kadang ada orang baru sugi-sugi cede. Apa yang kalau manyang sikidi. Apalagi kalau memakai emas bulaing. Sampai di sini. Mana andre hambang ang akipas todo. Hambang. Supaya nite kada bulaing ini. Padahal imitasi. Umpama. Contohnya aja. Tapi tidak ada di sini. Yang di sana aja. Mudah-mudahan insyaallah. Betul. Alhamdulillah. Coba kita bertasbih. Subhanallah. Walhamdulillah. Wallahu akbar. Wala haula. Wala quwata. Illa liyul. Coba semua. Subhanallah. Wala illallah. Wallahu akbar. Wala haula. Wala quwata. Illa billahil aliyil. Cantik tanite puna pokonjo. Iya nja ballo ni pamaramarangi sadra. Jako mo aco. Apa mo? Keloro. Camangi. Capi. Astagfirullah. Bahinen jo. Maram-maram malamatana. Oh aco. Mestinya yang mau kita suarakan itu yang bagus. Jako mau bapak nah.
langsung matana. Betul tidak? Itu juga bergelora. Bergetar hati ini ketika menyebut namanya Allah. Bergetar jiwa ini ketika mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi, jaddidu imanikum la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau lobet-lobet itu iman, kalau lobet-lobet itu hati, atau lupa kepada Allah hati, maka luruskan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada puang sangadin kecuali Engkau ya Allah. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang pantas kami mintai hanya kepadamu ya Allah. Tiada yang pantas kami meminta tolong hanya kepadamu. Makanya anjom pula sujud kita terakhir. Tidak apa-apa nih pamaling-maling konjo sujud tak. Supaya minta sama Allah mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah baca doana. Apa doana? Allahumma yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Coba semuanya minahangki. Allahumma yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar. Sekali pi. Allahumma yassir wa la tu'assir. Sanggara. Dalam kote rua. Apa omong? Nganga. Ulangi minangki. Allahumma yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin nanya nasa. Berikan ya Allah, berikan aku kemudahan, jangan kau berikan aku kesusahan. Rabbi tammim bil khair, dan matikan aku ya Allah, mati kapuang, kasih matikan aku ya Allah. Mati dalam keadaan kebaikan atau mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya Ustaz, ada tidak tandanya dalam keadaan husnul khatimah? Ada. Bagaimana dia tandanya husnul khatimah? Ketika pada saat garing, utuna malasa, dia perbanyak zikirnya Nabi Yunus. Apa yang zikirnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina. Itu. Makanya itu dibaca itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baca itu. Bahkan ada yang tanya bilang Ustaz, kalau lamun ki supaya talantaman jo bahir lamun anta lamun ki batara. Baca itu zikirnya Nabi Yunus 7 kali menjelang maghrib. Bacakan itu zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian kelilingi injo tanaman ta sagena sinara. Talantamak ko bahi. Apo soa. Karena kia libu. De pokok cara lantama puna ni jagai. Sagena boleh sinara. Betul. Artinya itu anekdot. Jangan hanya tinggal bersikir. Itu ya subhanallah subhanallah. Tanpa talat jamai. Apa? Cerita kosong. Nah, makanya hadirin sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mestinya kita harus bersiap diri menjadi manusia yang sempurna supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan kesempurnaan. Apalagi ketika di akhir hayatnya kehidupannya dia memperbanyak bacaan salawat. Boy subhanallah. Baca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi biasakan itu baca salawat ibu. As-sasaki salatullah salamullah.
Ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Coba semuanya. Salatullah, ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin. Baca salawat. Saya pernah ceramah di Sidra kata nai baca salawat terlalu bilang yang selosi bangia meninggal pada hari itu, maka Nabi akan langsung memberikan syafaatnya. Setelah saya turun dari mimbar ada yang cegat, bilang Ustaz apa dibaca sumpai? Kata baca salawat. Bilang berapa kali Ustaz? Bilang 300. Bilang Ustaz biar 700 saya mampu baca salawat. Kata baca mi pada kulang ngiri. Nah baca mi salawat. Tani anja buntu. Repole. Salawat itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nah salawat boleh ya. Nah itu. Hadirin sidang jamaah takziah. Menghadapi kematiannya jangan tinggalkan. Tidak kesalahi. Kata Nabi ketika menghadapi kematiannya, iqra'u mautakum Yasin. Anjau. Ya Allah, ku ambil keberkahannya ini bacaan surah Yasin-ku ya Allah. Jikalau ingin engkau cabut sapunya orang tua ya Allah, cabut. Tapi jangan engkau siksa. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran. Barakana surah Yasin. Itu surah Yasin luar biasa. Makanya di masjid saya bersama dengan remaja dan pengurus saya sampaikan. Setiap malam Jumat bacalah surah Yasin. Setiap Jumat. Kaapa untuk puna sibuk kita rusuh. Tidak ada mi kesempatan untuk mengaji. Ustadz sibuk apa? Ikau kutu. Tidak ada alasan sibuk. Baru sibuk, mati pakai nampak sibuk. Nang kau mikir Allah Ta'ala, apa sibuk mako? Niku tanda makin nanti ditanya dalam kubur. Dua yang datang, malaikat Munkar wa Nakir. Dua malaikat yang datang, pertanyaannya bukan siapa namamu. Siapa namamu? Siapa keluargamu? Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya, man rabbuka? Yang jawab bukan mulutta. Yang jawab bukan timutta. Yang jawab adalah solat. Yang jawab adalah amal. Yang jawab adalah tahajud. Yang jawab adalah Al-Quran. Ketika kau malas di dunia hidup di Al-Quran, tidak bisa dah jawab Al-Quran. Apa yang dijawabkan ki? Nah tidak pernah ki baca, suka Al-Quran. Nah itu Nabi tidak suruh menamatkan 30 juz. Nah suruh ki Nabi talil Quran. Baca Al-Quran. Mana tak sikede? Biar tak sedikit. Ngaji. Salat subuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Mangamaki sadaqallahul azim. Daripada tidak ada. Betul. Tapi salat subuh 1 ayat. Salat duhur 1 ayat. Salat asar 1 ayat. Salat maghrib 1 ayat. Salat isya 1 ayat. 5 dikali 1. 5. Ini apa saja? Punah 2. 5 dikali 2. 5 dikali 3. Silohyang. Jadi tidak ada alasan bilang anu. Apa anu. Betul. Kita yang banyak cari tata. Kita yang banyak gayata. Kalau heni urusu, cilla mo, badra mo. Nasebut dirina. Disuruh mengaji tidak bisa. Tapi pas ada kesalahan suami, buu. 32, anu mentoko kau, bapak anu mentoko. Dongok mentoko apa na dongok na 7 mianak nu. Ngaji. Biasakan ngaji. Ya roh ngaji. Mega barakana. Banyak lohe. Cocok nih lohe ya. Banyak manfaatnya. Mega kegunaan dari Al-Quran. Kita punya masalah. Coba. Dekatkan natika dengan Al-Quran. Ya Allah. Gana masalah kulengi puang. Banyaknya masalah ku hadapi ni bulan. Ya Allah. Bacakan Al-Quran. Barakana Allah akan mudahkan urusan tak. Ada natanaka. Coba setiap malam Jumat maghrib. Bacakan surah Yasin, Iza waqatil waqiah, surah Rahman.
Jadi karena menjadi anak yang soleh saleha. Ada garinta, ada penyakit, coba minta dikebarkan Al-Quran, puang. Banyaknya dokter ku pergi, gana dokter ku lokai, tapi seakan-akan belum sembuh. Ambil berkahnya Al-Quran. Mudah-mudahan sakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu banyak manfaat. Riak masalah, bacakan surah Yasin. Ada nata nakal, bacakan surah Rahman. Riak garinta, bacakan ayatul kursi. Riak inranta, bayar rai. Sota. Tania pulih Al-Quran bayaran kok. Macam surah Yasin na jago ko beri. Betul. Tompo kamu makala na. Oke baik. Tetes kurang. Sudah jam 9. Jadi insyaallah mudah-mudahan siku amin jam kapan di? Sempat mengantoin deh Ustaz. Nah, makanya hadirin. Makanya hadirin sidang jamaah taksiyah sama-sama. Makanya bersiap diri hadapi kematian itu. Apa yang mau kita siapkan Ustaz? Kata Allah, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagi kamu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala, orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Bu, Ibu, kita datang bertasian di Bangia. Inai-inai tahu melekatkan kakinya mendengarkan ceramah tasia. Maka semua daun-daunan yang dia lewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Daun-daunan. Lohenan tumai raung-raung. Rek ngasemi. Raung kaliki, raung kaluku, raung keloro. Rembainang. Ternyata ini daun kelor Ibu. Ternyata sayur ajaib. Sayur paling tinggi proteinnya 10 di dunia. Termasuk daun kelor. Iya. Makanya nyo kami na lohe untuk Pak Kajago tabulu kumbaya. Kenapa Pak? Kan rekeloro. Iya. Dan itu orang Bontotiro. Dimanapun saya ceramah pasti reto Bontotiro kupa. Dimanapun. Di Papua reto Bontotiro Bulukumba. Di Kalimantan ada to Bontotiro. Di Malaysia reto Bontotiro. Bahkan di penjara reto Bontotiro. Ngurai. Ternyata yang kekal, ayyukum mahsanu amala. Semua ini kita akan tinggalkan. Barang-barang tani salai, balat tani salai, oto tadi salai, motor tadi salai. Yang kekal adalah ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Bahagia perasaan kalau kita sempurna dalam ibadat. Tidak ada ketakutan menghadapi kematian. Jadi tanda itu kalau ada orang takut mati, maka dia belum siap dengan amalnya. Tapi kalau ada orang ustaz persoalannya mati atau tidak, itu terserah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah persiapkan. Wish, hebat itu orang. Iya, harus aku yakin. Punang kuah karena Allah taala punang kuah ki dalam matita salama kintu. Mingka punang kuah ki dalam matita kacilaka kintu. Mestinya harus husnuzon. Jangan suuzon. Luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada ketetapan kecuali dalam ketetapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi derajat iman dan takwanya. Bukan karena kecantikannya, bukan karena kegantengannya, bukan karena mobilnya, bukan karena dia pejabat, tapi yang paling tinggi dan mulia adalah beriman dan bertakwa di sisinya. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa kita akan persembahkan menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan semua ini momentum untuk mendapatkan ridho dan jangan jadikan semua ini hanya menjadi kemaksiatan. Sifatlah sifatnya cek laya. Angurnya cek laya. Enjo cek lah. Bu, murah dan sangat murahan. 10 sabun ni bali. Bu, banyak sekali nih. Betul. Tapi coba lihat gitu cek lah. Mana ni kurang, mana balona masakan daging. Punan recek lana. Tidak terasa itu daging. Biar bagaimanapun masakannya itu daun kelor. Punan recek lana. Tidak terasa itu masakan. Betul. Artinya itu cek lah sederhana. Bersifat sifatnya cek laya. Bersifatlah sifatnya garam. Sederhana dalam berucap. Sederhana dalam berpakaian. Sederhana dalam berpakaian. Tapi punan rek ni hoja kenapa dia melengkap. Rek mento orang punan rek ibu lain dirasa. Antere kena puna rie ballo ni sadring mingka re mentolo tau puna rie ambo je masalah. Hindari. Mudah-mudahan kita lebih dekat kepada Allah dan Allah buatkan kita sebagai
dalam keadaan husnul khatimah dan ketetapan mudah-mudahan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu tausiah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada maghfirah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.